Halo semuanya, kali ini kita bakalan lanjut lagi untuk aplikasi manajemen barang kita atau manajemen gudang bagian front end. Kemarin kita udah bikin yang templatingnya Vue.js plus Tailwind ya. Di sini ada endpoint, list barang kita juga udah jalanin servernya gitu. Di sini coba kita buka terminal. Kita buka di terminal di ini di WebStorm. Kalau pakai VS Code buka aja di VS Code-nya. Di sini saya buka terminal biar gampang ngarahinnya. Saya jalanin yarn serve ya. Kita jalanin server buat yang Vue.js kita. Yarn serve. Kita tunggu sampai selesai, skip. Ini udah jalan di port 8081. Dia otomatis ngubah portnya ya kalau dia dipakai, karena 8080 ini kita pakai di Spring kita gitu, defaultnya di sini. Tapi kalau misalnya mau ubah server, kita ubah aja di sini application propertiesnya, kita ganti portnya. Cuman saya biarin aja jadi dia defaultnya 8080. Kita buka di browser kita ini, kita buka localhost 8081 ya. Dia akan diarahin ke manajemen gudang milik kita yang kemarin yang kita buat ya, kayak gini. Nah, kita pengen manajemen barang ini hidup ya, jadi ini masih statis kita serve-nya. Kita ya pengen ambil barang ini dari API kita yang kita buat di Spring Framework kita. Sekarang kita buka di WebStorm kita. Untuk yang pakai VS Code, buka juga di VS Code yang tadi saya bilang. Kita buat dulu untuk service API-nya, karena kita bakal ngehit API kan. Kita bakal pakai Axios, itu dependensi Axios. Jadi kita karena ini belum ada di package JSON, belum ada Axios kayaknya. Kayak belum ada, jadi kita tambahin dulu di sini. Saya stop dulu servernya. Yarn add Axios. Tunggu sampai selesai instalasinya. Ini udah selesai ya teman-teman nih instalasinya untuk Axios. Ini juga udah masuk seharusnya. Axios di sini, Axios 0.24. Buka di service kita yang ini. Kita bikin file baru yang JS, namanya API.service gitu ya. Bebas nih sebenarnya. Kita namain dia API.service.js. Kayak gini. Cancel di auto-add. Saya close dulu yang ini. Nah, pertama kita import dulu Axios-nya, karena kita mau pakai Axios. From Axios sini. Kita pengen konfigurasi Axios kita ya. Jadi nanti setiap request yang kita panggil, kita pengen set konfigurasi kayak gini. Jadi cons Axios kita ini HTTP ya. Axios create. Jadi kita pengen supaya set headernya ini di set. Jadi acceptnya ini adalah application JSON ya. Jadi setiap dia request maka kita tambahin header ini, yaitu accept application JSON. Terus ini kita export aja default jadi yang HTTP ini. Oke, kayak gitu. Ini udah kita set. Terus kita close aja ini biar nggak penuh. Sekarang kita buka di store ini, yang store. Kita pengen bikin function buat get datanya gitu. Namanya apa nih? Barang.js ya, barang.store.js. Kayak gitu. Nah, ini kita manajemen store-nya pakai Vuex. Pakai Vuex gitu. Jadi di Vuex itu kita tinggal
import aja ya tadi, import yang Axios-nya. Mana nih? Service ya, service API ini. Terus kita pengen instalasi yang deklarasi untuk yang state-nya. Di sini kan ada 3 yang harus di set. State itu dia adalah sebuah function yang mengembalikan objek gitu ya. Terus yang kedua juga ada mutation. Jadi action ini nggak bisa ngeset state ya. Kalau misalnya kita mau mengubah state, maka kita harus buat mutationnya. Itu aturan dari Vue.js-nya sih. Lalu yang ketiga adalah action. Nah ini adalah yang melakukan aksi. Aksi apa aja? Nanti yang kita panggil yang ini gitu. Lalu kita export default. Kita set namespace-nya jadi true. Supaya nanti dia ke barang dulu gitu, barang slash apa gitu. Terus state, terus mutation, action gitu. Ini kita pakai enter. Lalu modul ini masih kosong ya modulnya. Kita pengen pakai. Kalau kita pengen pakai ini harus kita masukin ke store mainnya dulu yang root, yaitu di sini di index.js. Maaf. Di sini udah ada ya defaultnya di sini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nggak mau modular juga nih bisa kita deklarasiin di sini. Cuman lebih bagusnya dibikin modular di sini. Jadi barang-barang sendiri gitu nih handle. Nah state di modul ini nanti kita tambahin yang barang ini. Pertama kita import dulu ya. Import barang from barang. Kayak gitu. Lalu modul kita tambahin yang barang. Kayak gini. Jadi sekarang kita semua ini tuh udah kita bisa akses lewat ini. Kenapa ini merah? Oh, salah ya. Oh. Kayak gitu, teman-teman. Sekarang kita buka di barang ini, yang ini. Ini adalah page yang nampilin. Lalu saya set dulu biar bagus di sini, biar saya nggak scroll banyak. Nah, kayak gitu. Ini adalah yang screen yang ini ya. Jadi, pertama kita nge-paste dulu nih, gitu. Jadi, coba saya script gitu. Tambahin aja scriptnya di sini. Lalu export default. Nah, kayak gitu. Lalu di sini ada data akan mengembalikan sebuah objek. Lalu ada method ya, method dan juga ada mutation kayak gitu. Lalu ada juga action ya, action create kayak gitu. Jadi di sini kalau misalnya komponen ini dibuat, maka dia akan melakukan apa? Maka dia dipanggilnya di created ini. Mutation data yang untuk yang komponen ini aja gitu. Nah, di barang.store ini kita pengen bikin sebuah aksi di mana narik ini nih, narik ke sini API barang gitu. Berarti kita buat dulu di sini ya. Namanya adalah function get all barang. Saya pakai commit gitu, tambahin di sini commit. Nah, gitu. Lalu try catch. Nggak usah dah di sini. Kita return a promise ya. Return new promise. Teman-teman harus belajar dulu ya promise. Resolve reject. Gitu. Lalu baru di sini kita kasih try catch. Gitu. Lalu di sini kita set let network, misalnya network, terus
Nah, ini kita panggil HTTP ini ke sini. Lalu kita set HTTP localhost 80 API barang. Bener ya, API barang 80 kayak gitu. Lalu kalau dia dibalikin, jadi di sini kalau kita hit, dia bakal balikin ini ya sebenarnya itu di sini. Jadi datanya ini kita simpan di state biar kita bisa panggil di sini. Jadi kita buat dulu state-nya ya. Nama state-nya adalah barang gitu ya. Adalah sebuah array. Lalu mutation-nya kita bikin misalnya assign barang data. Ingat ya, kita tuh nggak bisa langsung ngeset state ini. Kita harus lewat mutation. Sebaiknya lewat mutation dulu gitu. Payload itu. Lalu barang ini state titik barang sama dengan payload kayak gitu. Nah, ini kita panggil di sini lewat commit kayak gitu. Nah, ini kita panggil isinya adalah network gitu. Titik data. Itu aja coba. Nah, kayak gitu. Lalu kita resolve. Kita balikin ke depan. Kalau di error, kenapa nih kalau error? Kita log aja ya. Get message. Kayak gitu. Lalu kita reject. Kayak gini. Oke, kayak gitu. Nah, tapi ini kita pakainya ini ya, asinkronus ya, await gitu. Kayak gitu. Jadi kita tambahin dulu asing di sini, baru tambahin keyword await. Biar kita bisa nunggu di sini daripada kita pakai yang then. Kita bebas sih pakai yang then juga bisa, tapi saya lebih suka pakai yang ini karena lebih rapih gitu ya. Jadi yang bawah ini nggak dieksekusi dulu kalau ini belum selesai. Jadi dia ngeblocking gitu. Nah, di sini barangnya kita ekspor biar keluar, ditaruh di action, nama fungsinya di sini. Barulah ini kita bawa ke barang.view. Di sini masuk ke barang.view, ketik di mutationnya, titik get state. Lalu, nah get state gitu. Lalu, bukan nih. Map state harusnya ya. Lalu kita import dulu dah namanya. Map state. Nah, ini sama map action from view x. Begitu. Terus mutationnya titik map state. Nah, ini namanya apa? Yang tadi ya. Namanya barang. Lalu kita kasih array. Apa aja yang pengen kita ambil? Ini dong ya, state-nya barang. Nah, jadi barang ini sekarang udah bisa kita pakai dari sini. Terus methodnya sekarang titik map action barang, kita kasih array apa aja yang mau kita ambil yang get al barang aja ya. Gini. Nah, ini belum kita panggil nih. Panggilnya di mana? Panggilnya di create. Ketika dia awal create maka kita panggil. Tapi di sini kalau kita panggilnya dari sini get all gitu ya. Nah, ini nggak bagus ya. Karena kita nggak bisa ngehandling nih errornya. Lebih bagus kita buat dulu method yang di sini. Namanya adalah gitu. Get all barang. Tapi saya biasanya tambahin yang ini di depannya. Biar menandakan bahwa ini itu adalah sebuah method lokal gitu. Kalau ini kan ini kan method yang eksternal ya. Kita kasih tray, misalnya kita kasih catch, itu. Terus alert nih. Kita kasih alert aja ya. Gak usah dah. Nanti aja ya teman-teman bisa ubah aja kita kasih sweet alert atau apa gitu ya. Message error.
Jadi di sini ketika ini dipanggil, kita kasih asing ya, maka yang ini get all barang kita panggil. Jadi created ini bisa kita ketik get all kayak gini. Oke. Terus coba kita konsol ya di sini. Konsol titik log this barang. Stats-nya kita konsol. Apakah dia udah muncul atau belum? Kita klik kanan, inspect. Vue.js di sini yang view. Nah, sini ada nih ya. Coba saya refresh. Oh, ini mati. Oh iya, lupa di rest. Kita jalanin lagi di sini. Tadi habis ngambil Axios, di unserve. Ini udah jalannya di port 8081. Coba kita refresh nih, auto refresh harusnya. Nah, di sini kalau kita klik barang, di sini lalu ini di network ini, apakah dia dipanggil? Oh, kita panggil ya. Ternyata dia bilangnya apa ini? Course-nya ya. Coba lihat lagi di sini. Ini course, kena course gitu. Kenapa nih bisa kena course? Karena kita nggak ngasih dia akses buat ngambil course itu gitu. Jadi harus kita setting dulu ya ininya springnya. Ini errornya. Sekarang kita buka aja di spring kita. Project ini yang yang ini spring kita buka di barang controller di sini. Oke. Terus kita tambahin di sini anotasi namanya course origin. Kita kasih namanya origin aja. Kita kasih dia semuanya. Jadi ini semua origin bisa akses API ini. Sebenarnya ini nggak secure, cuman kita coba lokal aja ya. Terus methodnya kita allow request method yang get, terus juga ada request yang post, terus ada request method yang put, dan request method yang delete. Ini lalu kita simpan, kita buka terminal, kita restart. Maven Spring Boot run. Nah, ini udah jalan ya di port 8080. Kalau kita balik lagi ke web kita, nah di sini kita coba refresh. Dia udah dapet ya, nggak merah lagi nih. Coba kita lihat responnya di sini. Preview, nah ini udah ada ya responnya, berarti udah masuk. Coba kita buka di view-nya. Di sini buka di Vuex. Dapatnya ini barang. Oke, kita pengennya data ya, berarti bukan ini masih HTTP-nya. Kita buka di project kita lagi. Di sini di bagian barang.store. Di bawah di sini ganti jadi titik data ya. Tuh. Coba cek di barang script. Bener ya tulisan script kayak gini ya. Oke, kayak gitu. Terus kita refresh. Nah, ini udah ada ya barangnya, udah masuk ke sini. Coba di komponen, udah ada barang di komponen. Kayak gitulah katanya. Oke, ini udah masuk ya di dalam Vuex kita. Sekarang kita buka codingan kita lagi. Di bagian ini, mutation, data,
Nah, ini barang ya. Ini barang kita. Kalau kita coba buka di konsol undefined, this barang map state mutation. Commutation sih computed harusnya dong. Compute. Kenapa teman-teman ya? Ini agak kurang fokus nih. Harusnya computed. Refresh. Mungkin teman-teman yang tadi udah nonton udah gregetan nih. Computed bang, computed. Oke, ini udah dapet ya ininya. Terus di sini saya hapus aja ya lognya. Nah, ini udah dapet nih barangnya di komponen kita. Jadi kita tinggal looping aja di table kita. Table kita itu di sini mulainya. Ini yang di TR-nya. Kita V4 apa nih yang kita looping adalah barang, index in barang. Jangan lupa kita kasih key. Key-nya adalah barang.id. Lalu apa aja nih? Ini kita ubah jadi apa nih? Kita buka di sini jadi nama ya. Kita ubah jadi nama barang titik nama apa name ya? Nama ya. Terus yang ini kurung 2 kurung bracket barang titik kategori. Kategori atau kategori? Pakai i harusnya. Kategori. Nah, di sini kita barang titik berat. Benar ya di sini berat. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kita refresh. Kenapa dia nggak auto refresh ya? Harusnya auto refresh. Oh, tadi auto refresh tuh. Oke, ini udah muncul ya. Pakaian anak, pakaian setrika, elektronik 1 kilo, 2 kilo. Oke, ini udah masuk seharusnya. Di sini. Jadi kalau kita tambahin di postman kita new barang gitu. Ini jas hitam. Saya coba di sini refresh. Atau nggak usah dah, kita kesini aja biar nggak refresh. Udah masuk ya, jas hitam di sini. Jadi kalaupun kita hapus juga di sini di delete, send. Oh, ini barangnya nggak ada. Ini ID-nya 9 harusnya. ID 9. Send. Oke, ke delete. Sekarang kalau kita balik ke dashboard, balik ke barang lagi, udah nggak ada. Kayak begitu teman-teman. Untuk sementara yang show barang kita. Terima kasih semua.